Assalamualaikum saudaraku yang beriman, jumpa lagi bersama saya di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pertemuan iblis dan Dajjal di sebuah tempat yang misterius dan membahas beberapa rahasia yang harus kalian ketahui agar terhindar dari fitnah keduanya. Maka sebelum itu tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, kisah pertemuan antara Azazil yang sering diidentifikasi sebagai iblis dan Dajjal seringkali bersumber dari cerita-cerita dalam khazanah Islam, khususnya dari tradisi lisan atau kisah-kisah populer yang tidak selalu bersandar pada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadits sahih. Namun, dalam cerita rakyat atau kitab-kitab tertentu, pertemuan antara kedua tokoh ini dikisahkan sebagai simbol dari keburukan yang paling besar di dunia. Berikut adalah kisah yang direkonstruksi berdasarkan pemahaman umum mengenai tokoh Azazil iblis dan Dajjal, sebagai dua entitas jahat yang memainkan peran besar dalam akhir zaman. Permulaan kisah, Dajjal di masa kegelapan. Dikisahkan bahwa sebelum hari kiamat tiba, dunia akan dipenuhi oleh kegelapan dan fitnah. Dalam masa tersebut, manusia mulai berpaling dari keimanan kepada Allah dan lebih mendahulukan hawa nafsu. Di saat inilah, Dajjal muncul ke muka bumi sebagai pembohong besar yang menebarkan tipu daya kepada seluruh umat manusia. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan sebagai ujian dari Allah. Dengan tipu dayanya, ia dapat menurunkan hujan di negeri yang tunduk kepadanya dan menahan hujan di negeri yang menolaknya. Ia menyebut dirinya sebagai Tuhan dan mengajak manusia untuk mengakui ketuhanannya. Azazil menyaksikan kebangkitan Dajjal. Azazil, yang dikenal sebagai iblis, telah bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat tiba. Ketika ia menyaksikan kebangkitan Dajjal dan melihat pengaruh besar yang dimiliki oleh pembohong ini, Azazil merasa kagum sekaligus khawatir. Dikisahkan dalam tradisi lisan bahwa Azazil, yang selama ini bekerja sendirian untuk menyesatkan manusia, melihat Dajjal sebagai alat atau sekutu terbaik untuk mencapai tujuannya. Azazil datang kepada Dajjal dalam wujud makhluk yang berwibawa dan bertemu dengannya di suatu tempat yang penuh dengan kabut dan kegelapan. Pertemuan Azazil dan Dajjal. Di suatu lembah yang gelap dan sunyi, di tengah-tengah hamparan tanah tandus yang tidak ditumbuhi apapun, Azazil mendekati Dajjal. Dajjal, yang sedang berdiri di atas tahtanya dengan mata satu yang menyala-nyala, tersenyum sinis melihat kedatangan makhluk tersebut. Azazil berkata dengan nada penuh keangkuhan, "Wahai pembohong besar, tidakkah engkau tahu bahwa akulah yang pertama kali menentang perintahnya? Akulah yang berjanji akan menyesatkan mereka hingga tidak tersisa seorang pun yang beriman." Dajjal menjawab sambil tertawa keras, "Wahai penggoda lama, apa yang engkau lakukan di sini? Bukankah kini aku yang menguasai manusia? Lihatlah, mereka bersujud kepadaku, mereka mengikuti setiap perintahku. Akulah Raja akhir zaman." Azazil menjawab dengan licik, "Tidak, wahai Dajjal, kau hanyalah alat. Aku yang menanam benih keangkuhan dan kesombongan di hatimu. Engkau hanya meneruskan tipu daya yang telah aku mulai sejak Adam diciptakan." Namun, Dajjal tidak gentar dan membalas, "Kalau begitu, lihatlah bagaimana aku menyesatkan manusia dengan kekuatan yang tidak pernah engkau miliki. Aku dapat menciptakan ilusi surga dan neraka di dunia ini. Bahkan, aku mampu menghidupkan yang mati atas izinnya, dan aku memiliki kuasa atas manusia yang lemah imannya." Persekutuan tipu daya. Melihat keangkuhan Dajjal, Azazil akhirnya memilih untuk tidak berselisih dengannya. Sebaliknya, ia menawarkan persekutuan. "Mari kita bekerja sama. Engkau akan menyesatkan mereka dengan kekuatan dan keajaiban yang kau miliki, sementara aku akan membisikkan keraguan dan godaan ke dalam hati-hati mereka. Bersama, kita akan membuat manusia berpaling dari Tuhannya." Dajjal, dengan penuh kesombongan, menyetujui hal tersebut, meskipun dalam hatinya ia meremehkan Azazil. Sementara itu,
Azazil memandang Dajjal sebagai sekadar alat untuk mencapai tujuannya menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Akhir dari kisah, kehancuran mereka. Meskipun mereka sepakat untuk bekerja sama, azab Allah tidak dapat dielakkan. Pada akhirnya, di masa akhir zaman, Dajjal akan dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam di tempat yang disebut Gerbang Lut di Palestina. Sementara itu, iblis Azazil akan terus hidup hingga datangnya hari kiamat, di mana ia dan para pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam sebagai balasan atas segala keburukan yang mereka sebarkan di dunia. Makna dari kisah ini menyampaikan simbolisme yang mendalam. 1. Dajjal melambangkan fitnah terbesar di akhir zaman, ujian bagi keimanan manusia. 2. Azazil iblis adalah simbol godaan dan keangkuhan yang terus-menerus menguji manusia sejak penciptaan Nabi Adam. 3. Persekutuan mereka adalah gambaran bagaimana keburukan dapat datang dalam berbagai bentuk untuk menyesatkan manusia. Kisah ini mengingatkan umat manusia untuk senantiasa waspada terhadap tipu daya dunia dan berpegang teguh pada iman kepada Allah, terutama menjelang akhir zaman.